DPR kita ini buruk, partai kita buruk, tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, gitu, daripada tidak ada partai dan tidak ada DPR. Saya selalu mengatakan gitu, kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR. Karena suatu negara demokrasi itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapapun orang sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu tetap risikonya tetap ada, karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR itu bisa sewenang-wenang. Kalau demokrasi ada DPR, seumpama buruk pun masih ada waktu untuk mengevaluasi melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk ngeritik, sehingga seimbang terus jalan. Saya mau mengingatkan ketika dulu Bung Karno pernah membubarkan DPR kan? Iya. MPR, DPR dan sebagainya. Begini, DPR memang partai politik dan DPR sejak dulu memang ngaco. Sehingga sejak dulu memang sejak ngaco? Dulu. Partai politik dan DPR? Iya. Jadi begini, saya masih teringat. Dulu ketika pertama kali tahun 1945, mari kita segera pemilu agar ada pemerintah yang legitimate, bukan ditunjuk oleh PPKI. Itu kan ada yang menuduh PPKI itu kan sementara lah, bentukan Jepang lah dan sebagainya. Ini bentukan rakyat lah ya kalau pemilu mari gitu kita ya. bentuk yang dipilih rakyat seperti janji Undang-Undang Dasar yang mengatakan dalam waktu 6 bulan diadakan pemilu, 6 bulan setelah Perang Asia Timur Raya. Sesudah 6 bulan sudah pemilu, bentuk DPR, MPR dan DPA kan gitu janjinya. Mari kita pemilu. Lalu Bung Hatta ini yang kemudian dikuot oleh Bung Karno. Bung Hatta itu pada tanggal 3 November tahun 1945 juga mengatakan, hai rakyat, kita ini negara demokrasi, bentuklah partai sebanyak-banyaknya. Kita akan segera pemilu agar ini pemerintah ini diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk secara sementara oleh pembentuk konstitusi. Itu Bung Hatta. Yaitu partai bermunculan kan. Nah, lalu pemilu 55 yang sangat demokratis menurutkan sejarah, tapi kemudian terjadi perang politik yang menjurus ke perpecahan, ya kan? Sehingga Bung Karno kemudian mengeluarkan dekret presiden, membubarkan MPR, mengganti Undang-Undang Dasar secara sepihak. Itu kan melanggar konstitusi yang dilakukan oleh Bung Karno. Tapi pada waktu itu Bung Karno sebenarnya sudah mengatakan tahun 57 ada di buku yang sangat terkenal tuh, Politik dan Hukum era 45 sampai 65 gitu, ditulis oleh Herbert Faith ya. Dia nulis Politik dan Hukum itu. Tahun 1957 Bung Karno sudah mengatakan, sekarang kita tidak butuh partai, mari kita kuburkan partai-partai, karena partai-partai inilah yang merusak. Kata Bung Karno? Kata Bung Karno. Itu ada di buku itu, masih tertulis. Sampai sekarang bukunya dibaca orang yang belajar buku. Kita kuburkan partai-partai. Kita bangun negara ini bersatu tanpa partai. Itu tahun 57. Nah, sejak itu dia merancang gerakan sampai munculnya dekret. Karena di konstituante dan DPR juga ribut kan. Akhirnya MPR dibubarkan. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Orang pada waktu itu memang banyak yang mendukung Bung Karno pada waktu itu, tetapi secara pelan, tapi pasti karena DPR itu sudah dilumpuhkan, Bung Karno lalu menjadi cenderung dan mulai sewenang-wenang, ya kan, menahan Hamka, Lubis, ya Mohtar Lubis, macam-macam lah, banyak yang ditahan di situ tanpa proses hukum pada waktu itu. Bung Karno mendapat dukungan juga dari masyarakat, ini biar negara ndak kacau, dah percaya pada Bung Karno kan gitu. Tetapi setiap kekuasaan itu power tends to corrupt.